Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan saya selalu mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada diri kita dan seputar diri kita, peristiwa apapun yang kita alami, jangan pernah kita keluhkan, karena keluhan itu tentu saja tidak membahagiakan. Dan saya selalu mengatakan, bersabarlah terhadap peristiwa yang pada saatnya memang tidak kita harapkan, dan bersyukurlah pada peristiwa apapun yang terjadi yang pada saatnya kita menyenangi peristiwa itu karena kita harapkan peristiwa itu terjadi. Satu contoh yang paling sederhana, ketika kita kepingin sesuatu, kok sesuatu yang kita inginkan itu kita dapatkan. Disitulah kemudian kita harus mengatakan, alhamdulillah, inilah karunia dari Allah yang harus saya syukuri. Dan kali lagi saya selalu mengatakan kepada siapapun ya, jangan pernah kita itu menjadi orang yang ketika mendapatkan kenikmatan, sekecil apapun kenikmatan itu, kita tidak mensyukuri kenikmatan itu dengan sikap syukur. Karena pada saat kita itu tidak mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah, disitulah sebenarnya kita mengabaikan kesempatan untuk berbahagia. Sekecil apapun kenikmatan yang kita syukuri, itu akan membahagiakan. Sebaliknya, sebesar apapun musibah yang menimpa diri kita, kalau kita sikapi dengan sabar, tidak akan membuat kita resah, tidak akan membuat kita gelisah, tidak akan membuat kita kecewa, apalagi membuat kita itu merasa tidak nyaman dengan peristiwa itu. Karena apa? Kita tahu bahwa peristiwa itu adalah bagian dari rencana Allah, dan tentu saja mengandung hikmah. Ada nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya yang bisa menjadi pelajaran bagi diri kita. Ketika kita gagal, jangan pernah kita mengatakan pada diri kita, wah, saya gagal, hari ini saya sedih sekali, saya kecewa, karena apa yang sudah saya rencanakan tidak menghasilkan sesuatu. Nah, cara kita menyikapi peristiwa yang tidak menyenangkan itu membuat kita sedih. Nah, tapi ketika semua itu kita sadari bahwa itu adalah bagian dari peristiwa yang sudah didesain, direncanakan Allah, kita bisa berucap dengan ucapan yang bersahabat. Misalnya, astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah, jangan-jangan ini adalah peringatan dari Allah untuk saya, karena saya telah banyak melakukan perbuatan dosa. Atau kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Tidak mungkin Allah itu menciptakan peristiwa apapun dengan rencana yang tidak tepat. Semua rencana Allah pasti tepat, karena Allah maha sempurna. Nah, itulah yang selalu saya sampaikan untuk diri saya pribadi maupun teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, termasuk para jamaah semua. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, satu saat saya itu membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Imam Muslim mengatakan, satu saat Abdullah
bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan pernah masuk surga, tidak akan pernah masuk surga siapapun orangnya yang di dalam hatinya itu ada sekecil apapun, sebiji sawi pun. Mithqala dzarrah itu ungkapan sekecil apapun berupa kesombongan. Jadi sekecil apapun kesombongan yang ada pada diri orang itu mengakibatkan orang itu terhalang untuk masuk surga. Saya lalu merenung, apa maksudnya? Ternyata di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi berupa syarah dari kitab Sahih Muslim menyatakan maksudnya kesombongan sekecil apapun yang dimiliki oleh orang itu mengakibatkan orang itu lupa kepada Allah, sulit untuk berkaca diri bahwa dia punya kekurangan dan cenderung meremehkan orang lain, sehingga apapun kebenaran yang datang dari orang lain selalu dimengke dalam bahasa Jawa, diremehkan, dianggap remeh, menganggap remeh orang lain, menganggap remeh kata orang, dan kebenaran yang datang dari Allah pun yang tidak sesuai dengan apa kata dirinya itu ya selalu dinyatakan sebagai sesuatu yang salah. Nah, orang itu sebenarnya itu sudah terbawa oleh kemauan hawa nafsu. Jadi orang yang sombong itu adalah orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Lalu dinyatakan di dalam hadisnya itu, qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Seseorang itu berkata, ada seseorang itu berkata, seseorang pada waktu itu berkata begini, sesungguhnya orang itu selalu mencintai pakaiannya yang baik dan sandalnya yang baik. Kepingin kalau punya pakaian itu pakaian yang baik, kalau punya sandal itu sandal yang baik. Ini kan sandang yang dicintai orang. Ini instingtif. Jadi mencintai yang baik berupa sandang yang kita pakai itu nggak ada masalah. Tapi jangan pernah karena kita punya sesuatu yang baik berupa sandal yang baik, pakaian yang baik itu menjadikan diri kita sombong. Kita harus bisa mengendalikan diri untuk tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Punya mobil yang bagus, jangan sombong. Punya rumah yang bagus, jangan sombong. Lalu menjadi laki-laki yang ganteng, kegantengan itu jangan mengakibatkan kita sombong. Perempuan yang cantik jangan sombong. Diberi ilmu yang banyak oleh Allah jangan sombong. Jadi orang pintar jangan sombong. Jadi pejabat tinggi jangan sombong. Memiliki apapun jangan sombong, karena pada hakikatnya yang kita miliki itu adalah titipan Allah yang tidak harus mengakibatkan, tidak seharusnya mengakibatkan kita itu punya kesombongan. Bersikap rendah hatilah pada siapapun. Apalagi kita harus ingat itu bagian dari kenikmatan Allah yang harus kita kembalikan kepada Allah dengan sikap syukur kita. Alhamdulillah saya punya tanah, punya rumah, punya mobil, dan ini milik Allah yang harus saya kembalikan kepada Allah. Cara kembalikannya gimana? Mensyukuri nikmat itu, kemudian menggunakan kenikmatan itu dalam rangka untuk membangun kesetiaan kita kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Semakin kaya, semakin dermawan. Semakin pintar, semakin rendah hati, dan semakin mau berbagi. Semakin berkuasa, semakin bisa menyejahterakan rakyatnya. Ini kalau pemimpin yang sadar bahwa kekuasaan itu adalah pemberian dari Allah, maka dia akan menggunakan kuasanya dalam rangka untuk menyejahterakan rakyatnya. Tidak digunakan untuk memperkaya dirinya, apalagi menyengsarakan rakyatnya. Jadi punya pakaian yang bagus silahkan, itu kan metafor saja. Tapi jangan sampai karena pakaian yang bagus itu mengakibatkan kita bersikap sombong. Saya selalu mengatakan pada sahabat-sahabat saya, boleh jadi Anda itu lebih ganteng dari siapapun di antara teman-teman Anda. Tapi dengan kegantengan Anda itu, Anda harus sadar bahwa itu karunia Allah yang harus Anda syukuri. Jangan dijadikan untuk
bersikap sombong terhadap orang lain. Allah tidak senang. Sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak senang terhadap orang yang bersikap takabur, sombong. Itu yang harus kita sadari. Saya juga sering bergurau dengan ibu-ibu di dengan pengajian saya. Ketika ibu-ibu itu jadi orang yang lebih cantik daripada ibu-ibu yang lain, jangan sombong. Jadikan kecantikan itu sebagai sesuatu yang bisa membuat ibu-ibu lebih dekat kepada Allah, dengan tetap menggunakan cantikannya itu untuk bisa menjadikan diri ibu lebih dekat kepada Allah. Jangan sombong terhadap orang-orang kaya. Teman-teman saya katakan, kekayaanmu itu dari Allah loh. Kembalikan kepada Allah dengan cara apapun, termasuk dengan menginfakkan sebagian kekayaan Anda itu untuk beribadah kepada Allah. Disiplin berzakat, jangan lupa. Termasuk para teman-teman saya punya jabatan, entah itu anggota DPR, DPRD, ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, selalu saya ingatkan, itu amanah dari Allah. Yuk kembalikan kepada Allah dengan menggunakan apa yang Anda miliki berupa jabatan Anda itu untuk memberi manfaat kepada siapapun yang bisa Anda berikan dengan jabatan yang sekarang Anda miliki itu. Selanjutnya Rasulullah bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu indikatornya adalah tidak mudah menerima kebenaran, menolak kebenaran, dan meremehkan manusia. Jadi ketika kita itu sudah menolak kebenaran dari siapapun, dimanapun dan kapanpun, itu indikator kesombongan kita. Ketika kita itu suka meremehkan orang lain, dan dengan cara meremehkan itu kemudian berbalik menjadi memuji diri, disitulah kesombongan itu terindikasi. Segera bertaubat kepada Allah, segera istighfar, astagfirullah. Maka ucapan istighfar itu menjadi indah ketika kita mendapatkan musibah dari Allah. Jangan-jangan musibah itu terjadi sebagai akibat dari kelalaian kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya saya ingin melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan untuk melengkapi apa yang saya katakan pada hari ini. Saya membaca sebuah posting dari sahabat saya, tidak usah saya sebutkan siapa namanya, yang menulis posting dengan kata-kata Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Saya katakan, betapa indahnya hati yang tertata. Kita pun akan menjadi orang yang bisa merasakan sesuatu itu serba indah ketika hati itu tertata. Saya pernah melihat sebuah lukisan. Saya tidak bisa melukis, saya bukan pelukis, dan saya tidak bisa melukis, tapi saya pernah melihat pameran lukisan. Saya coba saya cermati satu persatu. Ternyata ada keindahan yang luar biasa dari paduan warna yang serasi. Saya pernah melihat lukisan sebuah sepeda yang sudah rusak. Di mana letak indahnya? Itu ternyata sepeda itu tertata di dalam sebuah ruangan yang berhimpun dengan benda-benda yang lain. Karena penataannya itu sangat bagus, sehingga sepeda itu terkesan indah ketika dilihat karena bercampur, berbaur dengan sesuatu yang cocok. Nah, ini yang kemudian saya ilustrasikan dengan guruan saya pada teman saya yang menemani saya untuk melihat lukisan itu. Boleh jadi kita ini tidak terlalu baik, tapi kita menjadi orang yang terkesan baik karena kita itu bertemu, bercampur, berbaur, berinteraksi dengan orang-orang yang cocok, dengan orang-orang yang match, yang klop dengan diri kita. Itu seperti ketika kita itu melihat bagaimana seekor semut yang kecil itu ketika berbaur dalam sekerumunan semut yang lain itu bisa
mengangkat benda yang jauh lebih besar daripada dirinya. Saya tidak pintar, tetapi saya pernah menulis sebuah tulisan bersama 2 orang teman saya dengan tulisan yang sangat bagus karena ada kolaborasi. Saya berimajinasi dengan sebuah gagasan yang kemudian saya utarakan pada teman saya. Nah, 2 orang teman saya itu punya kelebihan. Yang satu itu bisa mengembangkan imajinasi saya itu dengan kata-kata. Dan kata-kata itu terangkai dalam sebuah tulisan yang indah. Nah, teman saya yang lain itu lebih senang merujuk pada sesuatu yang bisa menjadi rujukan ketika menulis. Sehingga tulisan itu menjadi tertata. Gagasannya original, kemudian dikembangkan dengan kata-kata yang indah dan mendapatkan rujukan yang kokoh. Sehingga ketika orang membaca, orang yakin bahwa gagasan itu memang layak untuk dianggap baik dan menjadi sebuah gagasan yang diapresiasi oleh banyak orang. Nah, ini saya menulis dengan sebuah tulisan yang sederhana sebenarnya, yaitu tentang 2 tokoh antagonis yang diungkap di dalam Al-Quran, yaitu Abu Lahab yang secara eksplisit terungkap di dalam surat Al-Lahab atau Al-Masad. Kemudian ada Abu Jahal yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran tetapi tersirat di dalam ayat Al-Quran, yang kemudian di dalam tarikh itu dijelaskan sedemikian rupa bahwa Abu Jahal itu memang orang-orang sebagian dari orang yang harus menjadi pelajaran bagi diri kita. Jadi tokoh-tokoh antagonis itu selalu akan ada. Mungkin akan bisa menjadi seperti Abu Jahal atau mungkin bisa menjadi seperti Abu Lahab. Dan ternyata kedua istrinya itu juga orang-orang yang menyertai dirinya untuk menjadi orang-orang yang menjadi tokoh antagonis di dalam kehidupan di masanya. Tetapi saya juga melihat tidak semua orang yang mendampingi orang jahat itu menjadi jahat, karena dia punya kepribadian yang baik, seperti istrinya Fir'aun, Asia istrinya Fir'aun. Meskipun dia itu adalah seorang istri dari orang yang tidak baik, dia tetap baik, meskipun akhirnya dia harus mendapatkan hukuman dari suaminya sendiri. Demikian juga seorang laki-laki yang baik itu tidak selamanya akan punya istri yang baik. Contoh klasiknya adalah Nabi Lut. Nabi Lut itu akhirnya berpisah dengan istrinya karena istrinya tidak mau diajak untuk bersikap tauhid dan bahkan membiarkan dirinya untuk menjadi orang yang mendukung keburukan-keburukan yang ada di masyarakat. Kemaksiatan di masyarakat itu terdukung oleh istri Nabi Lut itu, sehingga Nabi Lut harus berpisah. Jadi perceraian Nabi Lut dengan istrinya itu menjadi pelajaran. Nah, jadi kalau kita itu menjadi seorang laki-laki yang bermitra dengan perempuan yang tidak baik, jangan putus asa. Nabi Lut pernah punya istri yang seperti itu. Dan mungkin perceraian itu bisa menjadi solusi, tetapi tidak harus dengan perceraian. Karena perempuan yang tidak baik itu akan menjadi perempuan yang solihah karena berteman, bermitra dengan laki-laki yang soleh. Dan sebaliknya, perempuan yang solihah itu bisa mempengaruhi laki-laki yang tidak soleh menjadi laki-laki yang soleh. Karena apa? Sikap bijak perempuan itu dan sikap rendah hati laki-laki yang mau mendengar dan belajar pada perempuan itu. Jadi perempuan bisa belajar pada laki-laki, laki-laki bisa belajar pada perempuan, seorang istri bisa belajar pada suami, dan seorang suami bisa belajar pada istrinya. Dan bahkan saya sering berguru, saya itu sering belajar pada anak-anak saya, sehingga sedikit sikap rendah hati saya itu kemudian mengakibatkan saya bisa belajar banyak dari sikap bijaknya anak-anak saya. Di kelas, di kampus saya bisa belajar banyak dari para mahasiswa saya, di kantor saya bisa belajar pada karyawan-karyawan saya, di lingkungan dunia akademis saya bisa belajar pada teman-teman dosen saya, dan ketika saya membaca saya bisa belajar dari buku-buku, tulisan-tulisan yang saya baca dari siapapun yang menulis apapun yang mereka tulis. Dan insya Allah dengan cara seperti itu saya bisa menggagas sesuatu yang jauh lebih bermanfaat ketika saya bisa mengurai kembali apa yang pernah saya baca dan saya dengar, saya lihat, untuk saya tulis dan saya katakan dengan cara saya.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi sekali lagi, menata hati itu tidak mudah. Padahal kalau ketika hati kita tertata, semuanya terasa indah. Menata hati itu harus ditanamkan setiap saat, terus-menerus. Karena semakin tertata hati kita, semakin terarah hidup kita. Dan sebaliknya, semakin kita tidak mau menata hati, maka semakin jauhlah diri kita dari ketenangan hidup ini. Nah, ini ada cucu saya, Abdurrahman Kamil Amrullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pinter, anak solih. Mbah Kakung lagi ngaji. Oh iya, sini bisa ngaji sama Mbah Kakung. Nah, baik. Ini ada cucu saya, namanya Abdurrahman Kamil Amrullah. Mari kita lanjutkan. Iya, aku baru ngaji. Aku. Mari kita teruskan. Selanjutnya saya selalu merenungkan apa yang saya baca dari Al-Quran pada surat Ar-Ra'd ayat 28. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Hati itu akan menjadi tentram. Nah, tentu ayat ini adalah potongan dari rangkaian ayat sebelumnya yang bisa kita lacak nanti di dalam surah Ar-Ra'd. Sekali lagi, kalau kita mau bertadarus dengan baik, insya Allah semua itu jadi sesuatu yang indah. Saya seringkali membaca rangkaian ayat itu, saya potong untuk saya renungkan. Padahal ayat itu kalau dirunut dari awal itu indah sekali. Ya. Jadi kalau kita langsung membaca surat Ar-Ra'd ayat 28, ya simpulannya seperti yang berkali-kali saya sampaikan. Padahal ayat itu adalah ayat yang terangkai, menjadi rangkaian ayat yang bisa kita coba untuk kita renungkan. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu betul-betul tenang karena mengingat Allah, itu digambarkan sebagai sebuah gambaran yang indah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram dengan mengingat Allah, itu merupakan pelajaran dari Allah bahwa dengan mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang beriman, yang karena keberimanannya itu dia selalu ingat kepada Allah, hati mereka itu akan menjadikan diri mereka itu tenang karena selalu mengingat Allah. Hati mereka menjadi tentram karena mengingat Allah. Jadi kata kuncinya, kalau kita ingin mendapatkan ketenteraman hati, kuncinya yang pasti dari Allah itu adalah mengingat Allah, dzikrullah. Orang yang beriman dengan selalu mengingat Allah itu selalu tenang. Makanya saya seringkali dihujat orang, Mas Muhsin kelihatannya kok Mas Muhsin tenang padahal ada pandemi COVID-19. Nah, mau apa? Mau resah, mau gelisah, mau marah, mau panik? Apakah itu menyelesaikan persoalan? Enggak. Saya tidak pernah merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus membuat saya resah, karena itu bagian dari cara Allah untuk meningkatkan diri saya. Jangan-jangan pandemi COVID-19 yang terjadi itu adalah bagian dari cara Allah untuk mengingatkan diri kita, karena kita sudah banyak berbuat salah. Itu untuk menguji keimanan kita juga. Dan pada saatnya mungkin sudah saatnya Allah itu memberikan adab pada manusia karena banyak orang yang tidak ingat kepada Allah. Iya. Saya selalu mengatakan, baik tidaknya hati itu bukan karena hati itu tiba-tiba jadi baik, tapi itu adalah bagian dari sebuah proses yang mengalir. Iya. Manusia
itu akan menjadi tenang hatinya di ketika mengingat Allah. Jadi ketenangan hati itu terjadi sebagai akibat. Ketika orang itu punya pegangan yang kuat untuk selalu mengingat Allah, maka hatinya itu akan menjadi hati yang tenang, tentram, damai. Dan ketenangan hati itu akan mengakibatkan hati itu bersih, dan kebersihan hati itu akan mengakibatkan memancarkan amaliyah yang baik, perbuatan yang baik, aktivitas yang baik. Sebaliknya kalau hati kita itu kotor karena ketidakterangan kita, maka amal perbuatan kita pun akan tidak tertata. Jadi banyak orang yang galau ketika berbuat sesuatu menjadi tidak tertata. Gampang marah, gampang resah, dan gampang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tetapi ketika hati orang tertata, tenang, damai, semua jadi indah dan perbuatannya pun tertata. Jadi ketika saya hadapi pandemi COVID-19 itu, saya mulai menata hati. Jangan-jangan ini adalah bagian dari cara Allah menguji iman saya. Saya maaf, bukan untuk apa-apa. Saya tidak pernah meninggalkan kegiatan saya di masjid. Memakai protokol kesehatan, ya. Apalagi meninggalkan Jumatan, naudzubillah min dzalik. Saya tidak akan meninggalkan Jumatan. Dan saya lebih baik mati di masjid dalam Jumatan yang memang pada saat itu saya melihat tidak ada sesuatu yang darurat. Meskipun nanti orang mengatakan, wah kena COVID. Saya mengatakan tidak seburuk itu peristiwa ini. Jadi pandemi COVID-19 itu tidak seburuk kata orang banyak. Bahwa virus itu berbahaya bagi manusia, saya yakin. Hakul yakin. Tetapi ketika kita ingat pada siapa yang menciptakan virus, kita akan jadi tenang karena apa? Allah lah yang akan melindungi kita. Yang penting ada ikhtiar dan doa kita yang terus menerus kita lakukan, dan selanjutnya serahkan pada Allah. Saya jaga dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh orang-orang yang lebih mengerti tentang hal itu dibandingkan saya. Kemudian saya sikapi dengan hati-hati, tetapi tidak membuat saya resah dan gelisah, apalagi panik. Itu saja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang selalu diungkapkan oleh banyak ulama, banyak mubalik, banyak ustadz ini juga melengkapi. Ketika Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa qalb, itu peringatan dan sekaligus pelajaran yang bagus dari Allah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu rusak, kalau segumpal daging itu baik gitu. Artinya apa? Ini peringatan. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, akan baik seluruh jasadnya, dan bila ia rusak, akan seluruh jasadnya itu rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Itu artinya hati itu akan sangat menentukan. Hati yang baik akan melahirkan perbuatan yang baik, hati yang buruk akan melahirkan tindakan yang buruk. Hati yang tertata itu akan mengakibatkan orang menjadi tertata tindakannya. Hati yang tidak tertata akan mengakibatkan tindakan orang itu tidak tertata. Dan itu juga akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita, kecuali ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah dengan hati yang tenang. Dan hati yang tenang itulah yang kemudian membuat kita akan menjadi orang yang selalu rindu untuk bertemu dengan Allah. Ingat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna lagi kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersihkan hati kita sehingga di dunia kita akan berbahagia, dan di akhirat kita akan mendapatkan tempat yang terbaik dari Allah. Jadi ukuran baik buruknya orang di dalam berbuat sesuatu itu akan ditentukan oleh hati setiap orang. Semakin bersih hati orang, semakin tertata hati seorang, maka semakin mungkin orang itu akan mampu menata dirinya untuk menjadi orang yang selalu beraktivitas dengan aktivitas yang terbaik. Sebaliknya, semakin kotor dan tidak tertata hati kita, akan semakin membuat kita sulit untuk menata diri kita di dalam melakukan aktivitas apapun. Tapi sekali lagi, bagaimanakah kita menata hati agar menjadi orang yang selamat hidup di dunia dan akhirat? Saya selalu mengatakan, hendaklah kita mulai dengan meluruskan niat kita.
kuatkan akidah kita, pertebal benteng iman kita. Latihlah diri kita dengan mengedepankan kekuatan tauhid. Sikap tauhid kita itu akan menentukan siapa diri kita ketika kita beribadah kepada Allah dan bermuamalah. Jauhi segala macam perbuatan syirik, jauhi perbuatan dan sikap sombong dengan berlaku dan bersikap tawadhu, bersikap rendah hati. Singkirkan lintasan hati yang bisa menggiring kita punya prasangka buruk, iri hati, dengki yang justru akan melenyapkan segala macam amal kebaikan kita ketika kita hidup di dunia ini. Rasulullah bersabda, al-jasadu ya'kulul hasanat. Al-hasadu bukan al-hasadu ya'kulul hasanat. Al-hasad itu kedengkian. Ya'kul senantiasa akan memakan al-hasanat, kebaikan. Itu peringatan. Al-hasad, kedengkian, itu diilustrasikan oleh teman saya di ketika kita itu suka melihat orang susah dan kita tidak suka melihat orang senang. Pernah nggak kita itu tidak suka ketika melihat orang lain sukses? Disitulah ada indikator kedengkian kita. Pernah nggak kita itu senang ketika ada orang lain yang gagal? Itulah kedengkian. Saya selalu mengilustrasikan begini. Ketika ada teman-teman saya sukses, saya selalu mengucapkan selamat dan saya ikut berbahagia karena ada teman saya yang berbahagia. Ketika teman saya susah, saya ikut bersimpati dan pada saatnya saya ingin menghibur mereka karena saya pun pada saatnya bisa menjadi orang yang terpuruk yang memerlukan uluran tangan orang, dan saya pun ketika mendapatkan kesuksesan saya ingin mendapatkan apresiasi dari teman-teman saya. Kata hati saya, ketika kita ingin diapresiasi ketika menjadi orang baik dan ingin punya teman ketika kita sedang susah, orang lain pun juga begitu. Bertemanlah dengan teman-teman kita untuk menghibur setiap orang yang sedang susah dan ikutlah bergembira dengan orang-orang yang sedang bergembira. Disitulah insya Allah hati kita akan tertata. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, itu semua mutafor. Kalau kita biarkan api itu membakar kayu bakar, maka kayu bakar itu akan habis. Ketika kedengkian kita biarkan, maka kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu akan hilang nilai pahalanya di hadapan Allah. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Jadi jangan pernah tidak mau bersedekah dengan apapun yang kita miliki, karena apapun yang kita miliki itu sesungguhnya adalah titipan Allah yang harus kita jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak harus dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan cara apapun kita bisa bersedekah. Maka ketika saya itu mengajak teman-teman saya untuk bersedekah, bukan untuk apa-apa, untuk bisa mengingatkan diri saya juga agar kita itu bisa menghapus kesalahan kita, dosa-dosa kita, sebagaimana air bisa mematikan api. Dengan sedekah saya, insya Allah saya bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosa saya dan mendapatkan maghfirah dari Allah. Dengan sedekah saya bisa berbagi pada semua orang yang perlu saya sedekahi, dan dengan begitu saya ikut bergembira dengan orang yang mendapatkan sedekah dari diri saya, karena sedekah saya itu adalah bagian dari cara saya untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, wassalatu nurul mu'min. Salat adalah cahaya bagi seorang yang beriman. Jadi ketika kita ingin mendapatkan cahaya, salatlah dengan sebaik-baiknya. Wasyamu junnah minan nar. Wasyamu junnatum minan nar. Sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Ketika kita mau berpuasa dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar tidak makan dan minum, kendalikan diri kita untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak baik, kendalikan diri kita untuk selalu ingin berbuat yang terbaik, insya Allah kita akan terhindar dari api neraka, karena kita punya perisai yang akan membuat setan pun bertekuk lutut untuk tidak bisa menggoda diri kita. Inilah hadis yang saya baca, riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an di dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 5 halaman 295, hadisnya hadis nomor 4210. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, khusus mengenai dengki itu selalu saya sampaikan begini. Para ulama menyatakan bahwa hakikat dengki itu adalah bila seseorang tidak menyukai nikmat Allah atas saudaranya sehingga ingin nikmat itu hilang darinya. Apabila ia tidak punya benci pada saudaranya,
dan tidak menginginkan dalam nyata tapi ingin seperti itu, maka inilah yang dinamakan iri. Jadi iri itu adalah ingin seperti orang lain, karena orang lain itu kita anggap mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Ini iri namanya. Dan kalau kita biarkan akan jadi kedengkian, dan ketika keinginan kita itu kemudian berkembang menjadi keinginan agar apa yang didapatkan orang lain yang kemudian buat orang senang itu kemudian berpindah pada diri kita. Jadi jangan pernah kita membenci saudara kita yang sedang mendapatkan kebahagiaan, dan apalagi menginginkan lenyapnya sesuatu yang mereka dapatkan. Dan jangan pernah kita itu menginginkan apa yang didapatkan oleh orang lain, karena Allah sudah menata kepada siapa rezeki itu akan diberikan dan kepada siapa rezeki itu akan dicabut. Kalau Rasulullah SAW, kata para ulama, pernah mensinyalir melalui sabda beliau, orang mukmin yang beriman itu kadang-kadang bersikap iri, sedang orang munafik itu lebih sering bersikap dengki, karena iri di dalam hal tertentu itu diperbolehkan. Bagaimana Rasulullah mengatakan, la khasata illa bisnatain, tidak boleh iri hati kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahu malan wa sallita ala halakati fil haqqi, wa rajulun atahullahul hikmata wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh iri hati kecuali dalam dua hal. Yang pertama, seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan, maka harta itu kemudian digunakan orang itu untuk mempertahankan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Jadi kalau ada orang, teman kita, sahabat kita, tetangga kita itu diberi harta kekayaan Allah dan dipergunakan harta itu untuk mempertahankan sesuatu yang hak, boleh iri. Boleh iri pada orang yang suka bersedekah untuk sesuatu yang baik. Boleh iri pada seorang yang bisa menggunakan hartanya untuk berjihad fisabilillah. Yang kedua, seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, ilmu yang bermanfaat, dan ia pergunakan ilmunya itu serta dia ajarkan kepada siapapun. Saya sering iri kepada teman-teman saya yang pintar, yang dia gunakan kepintarannya itu untuk beramal soleh, dan betul-betul dia mau berbagi kepintarannya pada semua orang, karena dia tahu apa yang dia miliki itu adalah sesuatu yang datang dari Allah yang perlu dia syukuri. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud di dalam kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman 228, hadisnya hadis nomor 73. Nah, sekali lagi, mari jangan pernah kita punya sikap iri dan dengki yang tidak proporsional itu. Sikap iri dan juga dengki ini ada pada setiap manusia, namun kadarnya bisa berbeda sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaan dirinya. Iri dan dengki merupakan sesuatu yang bisa terjadi pada setiap manusia bisa memiliki, dan untuk menghilangkannya, kata para ulama, obatnya itu dengan ilmu, paham betul terhadap apa yang disebut iri dan dengki itu dan madaratnya. Karena pada dasarnya semua penyakit hati hanya bisa diobati dengan ilmu. Tanpa ilmu manusia tidak akan selamat dari bahaya penyakit hati. Saya katakan, jadilah orang yang selalu ingat kepada Allah. Jadilah orang yang selalu ingin tahu apa yang perlu kita ketahui, sehingga pada saatnya insya Allah kita akan jadi orang yang selalu ingat kepada Allah untuk selalu berbuat baik, dan pada saatnya kita akan selalu betul-betul mendapatkan yang terbaik dari Allah, karena Allah selalu akan memberikan yang terbaik pada siapapun yang layak untuk mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, innallaha la yadhuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada diri kita seberapa ganteng, seberapa cantik kita berupa apa yang ada di dalam jasad atau tubuh kita dan juga harta kita, tetapi Allah akan melihat hati dan perbuatan kita. Dan pada saatnya mari kita perbaiki diri kita untuk menata hati dan melakukan tindakan yang tertata, karena hati kita yang tertata. Jadilah orang yang mengerti dan bisa mengamalkan apa yang dimengerti, dan jadilah orang yang bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Jangan pernah kita tidak peduli pada orang lain untuk bisa menjadikan diri kita tertata, hati kita, dan pada saatnya insya Allah sekali lagi dengan ketertataan hati kita akan menjadi orang yang bisa menata diri kita untuk menjadi orang yang selalu beraktivitas, yang selalu
memberi manfaat aktivitas kita itu pada diri kita dan siapapun yang berinteraksi dengan kita. Dan kalau semua itu kita niatkan untuk mencari ridha Allah, semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah dan semuanya akan memberi manfaat pada diri kita fit dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.